Ayahku adalah dewa perang. Bab 151. Penjahat itu tertegun sejenak, lalu tertawa. Bos kami akan berlutut. Kenapa kamu punya kemampuan untuk membuat bos kami berlutut? Sepertinya otakmu tidak hanya memompa air dari Samudera Pasifik, tapi juga air dari 4 samudera. Simpan menyirami kepalamu. Miao-miao dan kedua anak laki-laki itu juga memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Suke memandang Guan Qianjun dengan rasa kasihan, menggelengkan kepalanya, dan mendesah dengan suara rendah, "Oh, paman ini sangat menyedihkan." Pada saat ini, dengan sentakan, pria Zheng Qiang yang berguling berjuang untuk mendapatkan hanya berlutut di depan Guan Qianjun. Dia juga melakukan kowtow dengan keras. Dia berteriak putus asa, "Tuan ini. Bos ini. Lepaskan saya. Saya tahu saya salah. Saya tidak seharusnya. Tidak boleh." Pada titik ini, dia melihat kedua pria di sebelahnya, dan Yong sekelompok tamu datang untuk menyaksikan kegembiraan itu, dan dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Guan Qianjun menatapnya tanpa ekspresi, "Apa yang tidak boleh kamu lakukan?" Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, orang-orang di sekitarnya terkejut. Bahkan sedikit rusak di dalam. Entah itu dua preman itu atau Suke dan yang lainnya, siapa sangka ketika Guan Qianjun meminta bos besar itu untuk berlutut, dia justru akan berlutut. Bos besar tidak memiliki banyak orang yang berkuasa, jadi bagaimana dia bisa begitu pengecut? Kedua preman itu juga memasang ekspresi terkejut di wajah mereka seolah-olah iman mereka telah runtuh. Yang satu berteriak dengan keras, "Bos, ada apa denganmu? Mengapa Anda benar-benar mendengarkan dia dan berlutut?" Yang lain berkata, "Bos, Anda bukan bos palsu, bukan?" Zheng Qiang dan yang lainnya mengabaikan mereka. Dia menatap Guan Qianjun dengan tulus. "Aku seharusnya tidak seharusnya menginjak boneka putrimu dan mengusirnya di hotel besar itu. Aku benar-benar pantas mati. Melakukan ini sungguh tidak masuk akal. Mohon maafkan aku dan ampuni hidupku." Pada titik ini, Zheng Qianren yang awalnya menyendiri juga pingsan. Dia sebenarnya tidak ingin menjadi pengecut, tapi dia tidak punya pilihan. Begitu banyak bawahannya yang dipukuli hingga mereka tidak dapat menemukannya, dan dia sendiri dipukuli dengan sangat parah. Mereka yang mengetahui situasi saat ini adalah pahlawan jika dia tidak memohon belas kasihan, hidup ini. "Aku takut malam ini tidak akan terselamatkan." Tendangan ini menjatuhkannya dari roh jahat yang jaraknya lebih dari 10 meter, yang benar-benar berani membunuhnya. Ketika para tamu yang datang mendengar ini, mereka semua tercengang. Apa maksudnya ini? Bos Zheng menginjak boneka putri laki-laki itu dan menendangnya keluar. Mengapa dia melakukan itu? Mengapa dia melakukan hal yang begitu kejam terhadap boneka itu? Saya pikir kunci masalahnya bukan ini, tapi ini hanya menindas boneka kain tak bernyawa. Mengapa orang ini ingin menjadi begitu kejam? Paling buruk, bos akan membayar untuk yang baru. Ya, dia bahkan memukuli bos Zheng sampai dia hampir mati, dan bawahan itu sepertinya telah dipukuli juga. Orang ini sangat kuat. Saya belum pernah melihat orang sekuat itu di kota Yunhai. Itu luar biasa. Saya tidak berpikir orang ini hanya menggunakan topik untuk mengambil alih bos Zheng. Guan Qianjun dipenuhi dengan aura jahat yang tak ada habisnya. "Tidak apa-apa untuk mengakui kesalahanmu, jadi aku tidak akan terlalu banyak berdebat denganmu. Tapi ingat, jika ada waktu berikutnya, atau jika kamu berani mencari seseorang untuk membalas dendam, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kalau begitu, itu bukan pengadilan. Kamu injak dan tendang keluar. Sebaliknya, aku akan memenggal kepalamu, menginjaknya dan menendangmu keluar lagi." Apa yang bisa dikatakan Zheng Qianren? Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan memohon dalam hatinya para dewa dan Buddha di langit dengan cepat mengusir dewa jahat ini. Guan Qianjun berbalik dan berjalan keluar. Sekarang sudah larut, dan dia ingin kembali tidur. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu lagi, berbalik dan menunjuk ke arah Suke, yang memiliki ekspresi rumit, dan kemudian melihat ke arah Zheng Qianren. "Apakah kamu tahu apa lagi yang harus kamu lakukan?" Zheng Qianren sedikit bingung. Dia memandang Suke dan merasa bahwa dia adalah gadis yang sangat cantik dan temperamental. Selain itu, sepertinya tidak ada yang lain. Dia belum pernah mengenal gadis ini sebelumnya. Jadi, saya bertanya dengan ketakutan. Guan Qianjun tidak berkata apa-apa, tapi menunjuk kedua preman itu. Zheng Qianren tiba-tiba melompat, dan dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan. Dia menahan rasa sakit karena tulang rusuknya patah dan menendang kedua preman itu dengan keras beberapa kali. Tiba-tiba, mereka ditendang hingga jatuh ke tanah. "Cepat beritahu aku, apa yang terjadi?"
Bencana macam apa yang telah kamu timbulkan untukku? Kedua preman itu tidak berani menyembunyikan apapun, jadi mereka segera memberitahuku semuanya dalam satu kata. Mendengar ini, Zheng Qianren sangat marah. Dulu, dia akan sangat senang dan merasa bawahannya baik, tapi sekarang, ini hanya mendorongnya ke istana neraka. Yama yang masih hidup itu jelas akan pergi, dan sekarang dia mungkin ingin membunuhnya lagi. Zheng Qianren sangat ketakutan hingga dia terjatuh. Dia berlutut di tanah lagi, memohon belas kasihan, dan berjanji bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi, dan dia juga tidak akan membiarkan bawahannya melakukan hal seperti itu lagi. Dia bahkan memulai mode penolakan. Bos, saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Itu semua dilakukan oleh orang-orang saya. Biasanya saya mendisiplinkan mereka, tapi menurut saya Anda tidak segila itu. Untuk menyenangkan saya, Anda melakukan ini sesuatu yang membuat manusia dan dewa marah. Jangan khawatir, saya pasti akan menahan mereka di masa depan. Saya benar-benar tidak bersalah. Guan Qianjun mencibir dan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia berbalik dan berjalan keluar tanpa membiarkan mereka membawa Suke dan yang lainnya. Seluruh tubuh Zheng Qianren lumpuh, dan dia merasa seolah-olah dia telah dituangkan ke dalam baskom berisi air dingin, membuatnya kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Salah satu bawahannya memandang bosnya dengan penuh semangat, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa? Bagaimana kita harus menghadapi dua wanita dan dua pria yang kita tangkap? Zheng Qianren menamparkan wajahnya. Tamparan ini sangat keras. Dia dengan tegas memarahi, apalagi yang bisa dilakukan. Biarkan mereka pergi secepatnya. Beberapa menit kemudian, Suke, Miao Miao dan kedua anak laki-laki itu berlari keluar dari bar Qianren dengan putus asa. Mereka menghirup udara segar di luar dan merasa benar-benar lepas. Lahir baru. Miao Miao masih luar biasa. Paman itu. Bagaimana dia begitu kuat? Dia seperti seorang jenderal. Dia tampaknya mampu menaklukkan ribuan pasukan ini. Betapa kuatnya Zheng Qiang, dan dia berada di wilayahnya, dengan begitu banyak orang yang melindunginya. Apakah kamu melihatnya ketika kita keluar tadi? Ada begitu banyak orang dengan memar dan wajah bengkak, dan banyak yang jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Mereka sepertinya dibunuh oleh pamannya. Mengapa pamannya begitu kuat? Dia berkata. Tangan kecil itu digenggam erat, diangkat di dada, dan wajah kecil itu sedikit terangkat, dengan bintang-bintang kecil di atasnya. Hal ini membuat Lin Yingqiong dan Xia Kun cukup iri. Suke sepertinya tidak mendengarnya, dia menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling dengan cemas. Miao Miao bertanya dengan aneh, Suke, apa yang kamu lihat? Tiba-tiba, Suke berteriak, Paman. Paman. Dia segera berlari menuju jalan di sebelah kiri. Ada sebuah mobil kecil yang diparkir di sana, dan Guan Qianjun sedang membuka pintu dan mencoba masuk. Dia memanggil taksi online. Ketika dia mendengar Suke memanggilnya, dia menoleh untuk melihat. Gadis yang tadinya penuh arogansi, kini berdiri di depan Guan Tianjun, namun dia terlihat cukup lembut dan menyenangkan. Dia menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan sedikit malu-malu, Paman, terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Jika bukan karena kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada ketiga temanku. Terutama Miao Miao, dia sangat mungkin. Sangat mungkin dia telah dirusak oleh dua penjahat. Dia berkata dengan ekspresi ketakutan yang masih ada di wajahnya. Guan Qianjun berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke dalam mobil. Bab 152. Suke tertegun dan dengan cepat meraih pintu mobil, Paman, siapa namamu? Bisakah kamu mengenaliku? Kamu menyelamatkan kami, kamu sangat baik dan baik hati. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana saya bisa membalas budi Anda. Ada sedikit rasa malu di wajahnya, dan dia secara tidak sengaja memikirkan cerita yang sempurna dalam novel klasik, yaitu, seorang pahlawan menyelamatkan kecantikan, dan si cantik akan memberikan tubuhnya padanya. Awalnya saya mengira Guan Qianjun akan merespons dengan mudah ketika dia membuka mulutnya seperti ini. Tanpa diduga, dia hanya melambaikan tangannya, saya tidak mencoba menyelamatkan Anda, tetapi boneka kesayangan putri saya diintimidasi dan putri saya sangat marah. Saya hanya membantunya melampiaskan amarahnya. Omong-omong, itu dia. Dia masuk ke dalam mobil dan menutup pintu dengan keras. Suke dengan cepat menarik tangannya, tiba-tiba merasa sangat sedih. Dia melihat profil tegas pria yang duduk di dalam mobil dan merasa sedih. Dia belum pernah mengalami kesedihan seperti ini sejak dia masih kecil. Dia sedikit bingung, mengapa kamu begitu tidak manusiawi? Mungkinkah
Apakah kamu benar-benar membunuh hanya karena boneka kain? Bukankah kamu memiliki faktor apapun dalam diriku? Kamu tiba-tiba pergi saat itu. Ketika kamu keluar, bukan karena kamu tidak ingin menyelamatkan kami, tetapi kamu ingin menemukan pemilik bar, menangkap pencurinya terlebih dahulu, dan menyingkirkan raja. Maka secara alami kamu akan pergi. Selamatkan kami, kan? Saat dia mengatakan itu, dia menatap Guan Qianjun dengan penuh harap. Berharap jawaban yang akan keluar dari mulutnya. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya. Sebenarnya tidak seperti ini. Ini hanya cara untuk membantu. Ini sudah larut malam. Aku ingin kembali tidur. Kamu juga bisa kembali. Dia melambaikan tangannya dan memberitahu pengemudi, dan mobil melaju ke depan. Melihat mobil itu perlahan pergi, Suke merasa sangat kecewa, dan juga merasa sedikit terhina. Meskipun dia tidak dilahirkan dalam keluarga bangsawan, karena kecerdasan dan kecantikannya, dia dikejar oleh banyak pria muda. Hanya orang-orang ini yang dimaksudkan untuk menjadi penjilat anjing. Dia selalu mulia seperti seorang putri. Sekarang, paman ini sama sekali tidak menganggapnya serius. Meskipun dia tahu bahwa dia punya anak dan harus menikah dan punya istri, Suke tetap tidak mau menyerah. Dia mengertakkan gigi, berlari dan berteriak ke mobil, "Hei, paman, meskipun kamu tidak ingin berteman denganku atau meninggalkan informasi kontakmu, aku ingin memberitahumu. Saya Singhe Music A Junior di kampus, aku akan mengadakan konser khusus dalam 1 minggu, yang akan diadakan di auditorium sekolah. Bisakah kamu datang untuk hadir? Jika kamu bisa, aku akan sangat bahagia. Karena kamu menyelamatkan hidupku. Aku akan bermain sebuah lagu untukmu di depan seluruh penonton. Aku bisa memainkan apapun yang kamu ingin aku mainkan, oke?" Teriaknya, hanya mencoba berkompromi. Dari mobil yang melaju pergi, dia hanya mengulurkan tangannya dan melambaikannya sedikit. Kemudian, mobil itu menghilang di malam hari. Sama seperti dalam hidup kita, selalu ada beberapa orang yang menghilang selamanya secara tidak sengaja. Tidak pernah bertemu denganmu lagi. Suke berhenti di pinggir jalan, keringat membasahi helaian rambut panjangnya ke wajahnya, dia menatap kosong ke ujung jalan, tiba-tiba ingin menangis. Miao Miao berjalan mendekat dan dengan lembut menekan bahunya, tidak tahu bagaimana cara menghiburnya untuk beberapa saat. Ini pertama kalinya aku melihat Suke begitu sedih. 2 anak laki-laki juga datang. Lin Yingqiong berkata dengan sedikit kesal, "Suke, kamu tidak perlu memperhatikan hal semacam itu sama sekali. Saya pikir dia pasti punya agenda lain. Saya khawatir dia akan memancing ikan besar di jauh sekali. Jangan ambil umpannya." Siakun juga mengangguk, "Ya, bagaimana dia bisa melukai begitu banyak orang hanya karena boneka kain? Ini jelas untuk menarik perhatianmu lebih jauh, untuk membangkitkan nafsu makanmu, dan untuk membuatmu pikirkan tentang dia. Dia pasti akan menggunakan beberapa metode untuk muncul di hadapanmu lagi, dan kemudian dia dapat dengan mudah memenangkan hatimu. Kamu harus berhati-hati." Miao Miao bersenandung, "Suke, apa yang mereka katakan sangat masuk akal. Pria yang keluar dari masyarakat itu mengerikan. Sangat mustahil untuk berebut boneka kain. Itu mungkin karena kamu. Apa yang dikatakan Siakun sangat masuk akal. Mungkin suatu hari dia akan benar-benar muncul di hadapanmu. Kamu harus berpegang teguh pada dirimu sendiri. Jangan tertipu olehnya." Miao Miao juga khawatir. Dia adalah sahabat Suke, jadi dia tentu tahu bahwa gadis ini paling menyukai pria tipe paman. Pria seperti ini penuh dengan pesona yang berubah-ubah, bahkan rambutnya pun memancarkan suasana sebuah cerita, dan dia cukup cakap, dan pria yang namanya masih belum diketahui sepenuhnya cocok dengan poin ini. Bahkan jauh melampauinya. Hanya ada sedikit orang di dunia ini yang mampu merobohkan seluruh preman di bar. Bahkan Bruce Lee tidak bisa membandingkannya. Suke menghela nafas ringan, mengalihkan pandangannya, menunduk, dan tiba-tiba bertanya. "Kalau begitu maksudmu di hari aku mengadakan konser spesial, paman pasti akan datangkan?" Saat dia mengatakan ini, wajahnya sebenarnya menunjukkan sedikit kebahagiaan. "Miao Miao, ini. Lin Yingqiong, ini. Siakun, ini. Apakah nasihat ini sia-sia?" Ketika Guan Qianjun kembali ke rumah Sen, dia tidak mengingat kata-kata Suke. Bahkan, lupakan saja. Sekalipun seorang gadis kecil bisa bermain piano dan menjadi cantik, dia tidak akan terlalu tertarik padanya. Bagaimanapun, sebagai dewa perang tertinggi, dia telah berkeliling dunia selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak wanita cantik. Bahkan ada beberapa keindahan di alam misterius yang tidak diketahui dunia manusia,
yang sama seperti peri di dunia lain, hal ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Dia naik ke lantai 2 dan membuka kamar anak-anak, tapi Qian tidak ada di sana. Dia berjalan ke pintu kamar Shen Feixue lagi, sedikit ragu, meraih kenop pintu dan memutarnya sedikit. Pintu terbuka. Dia perlahan masuk dan menutup pintu. Hanya ada lampu malam yang menyala di dalam, menerangi 2 orang di tempat tidur. Seorang gadis besar dan seorang gadis kecil. Mereka semua tidur sangat nyenyak. Berjalan ke samping tempat tidur, Guan Qianjun berjongkok di tanah, mencubit wajah kecil Qian, dan sedikit tersenyum, "Sayang, aku akan membantumu membalas dendammu." Tidurlah yang nyenyak. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Qian. Ciuman di dahi. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia sedang memegang boneka Barbie tua itu dengan longgar di tangannya. Lehernya yang patah dijahit kembali dengan hati-hati dan kembali normal. Meski sedikit jelek, namun membuat orang merasa hangat. Guan Qianjun melirik Shen Feixue yang berbaring di sampingnya, dan tentu saja tahu bahwa dia telah memperbaikinya. Meskipun gadis ini terkadang terlihat ceroboh dan sedikit impulsif dalam melakukan sesuatu, dia tetaplah seorang wanita bisnis yang kuat, namun ketika dia harus berhati-hati, dia sangat teliti. Melihatnya seperti ini, Guan Qianjun merasa sedikit bersemangat. Dia berpikir sejenak, tapi tidak bisa menahan godaan yang dibawa oleh wajah cantik dan tak tertandingi itu. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan hendak menamparkan wajahnya, tapi mulut besar itu hanya berjarak 2 cm dari wajahnya. Menerimanya kembali. Guan Qianjun mengangkat bahunya, menegakkan tubuh, berbalik dan berjalan keluar. Tiba-tiba terdengar suara manis dan menyentuh dari belakang, "Hei Guan Qianjun, ternyata kamu adalah gangster pemberani. Kamu tidak berani menciumku bahkan ketika aku sedang tidur." Bersambung.